kita pun memperhatikan pembahasan kita terkait dengan hawa nafsu. Itu menyebabkan kita harus punya tips, harus punya cara dalam mengendalikan, menuntun, mengelola hawa nafsu. Di surat At-Taghabun ayat 16, kita diberi pelajaran tentang bagaimana kita itu bisa menata dan mengelola hawa nafsu, agar hawa nafsu itu terus belajar. Hawa nafsu itu terus menuntut ilmu. Hawa nafsu itu terus bebenah diri. Hawa nafsu pada akhirnya menjadi hawa nafsu yang dewasa. Hawa nafsu yang cerdik, yang cerdas, yang pintar, dan seterusnya. Maka kita perhatikan surat At-Taghabun ayat 16 ini. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sekuat kemampuan kalian. Artinya, saat kita itu memulai ingin membenahi hawa nafsu kita, ingin menata jiwa kita, maka mulailah dengan bertakwa sekuat kemampuan. Jadi tangga pertama itu harus tangga paling rendah. Tangga yang betul-betul bisa dikuasai oleh seseorang. Nah, contoh, seseorang bersedekah. Maka jangan memulai dengan sedekah 1 juta rupiah atau 1 miliar rupiah. Akhirnya sakit pikiran dia. Terus bagaimana? Maka bersedekahlah dengan yang ringan-ringan, yang membuat dia bisa melupakannya. Seseorang bersedekah dengan 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah. Begitu selesai dia beramal, dia bisa melupakannya kembali. Nah, kemudian Allah sebutkan kewajiban wasma'u, dan dengarlah. Artinya seseorang memulai itu dengan tangga yang paling rendah yang dia mampu, maka teruslah dia menuntut ilmu. Sehingga dia siap untuk naik ke tangga berikutnya. Nah, dari sini ilmu itu tidak boleh berhenti. Seseorang itu harus terus-menerus dalam keadaan menuntut ilmu. Wa ati'u, dan taatilah. Artinya ilmu yang sudah kita dapat itu jangan dilupakan, jangan dibiarkan, tapi digunakan. Dimanfaatkan, diamalkan. Sehingga benar-benar kita menjadi manusia yang taat. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Dan berinfaklah kalian dengan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Sehingga kita lihat di sini bahwa manfaat infak, yang pertama akan mendapatkan manfaat dari infak adalah orang berinfak itu sendiri. Jadi kita jangan membayangkan kalau si A saya beri infak, berarti si A itulah orang pertama yang mendapatkan manfaat. Itu salah. Itu berpikir yang salah. Si A itu nomor sekian. Tapi yang lebih dahulu mendapatkan manfaat dari infak adalah diri orang itu sendiri. Kenapa? Nah, di sini. Bahwa berinfak itu sama dengan menabung. Di saat seseorang itu mentransfer uang, mendepositokannya ke dalam tabungannya,
maka apa yang terjadi? Bertambahlah jumlah saldo yang masuk di dalam tabungannya. Sehingga siapa yang dapat kekayaan? Dia. Bukan orang lain. Nah, baru kemudian Allah menilai bahwa dengan berinfak itu seseorang sambil menabung pahala untuk dirinya, dia itu sedang berbuat baik. Sedang beramal saleh. Maka Allah pun akan menghargainya, akan mensyukurinya, akan melipat gandakan pahala untuknya. Sehingga berikutnya yang akan beruntung adalah manusia yang berinfak. Karena tabungannya itu nilainya tidak 1, tapi minimal 10 kali lipat. Bahkan bisa 700 kali lipat. Sekehendak Allah dalam melakukan riba terhadap manusia. Allah mengharamkan riba terhadap manusia, tapi Allah menjalankan riba yang bermanfaat untuk manusia di saat transaksi itu antar manusia dengan Allah. Caranya berinfaklah. Maka orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan terus meningkat takwanya karena meningkat pula ilmunya, dan dia menjadi orang yang semakin hari semakin taat, dia rajin berinfak, berkorban diri yang menunjukkan hawa nafsunya itu sudah mampu dikendalikan. Maka dikatakan di sini, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang terlindungi dari kejahatan hawa nafsunya sendiri, maka mereka itulah orang-orang yang jaya. Jadi pada akhirnya, tugas manusia adalah melindungi hawa nafsunya agar jangan terjerat oleh kejahatan. Contoh orang-orang yang terjerat dalam kejahatan adalah orang yang bakhil, orang yang pelit. Dia sudah terjerat dalam kejahatan. Kemudian siapa lagi? Al-hasud, orang yang penuh dengan iri dengki. Itu dia, orang yang sudah terjerat di dalam kejahatan. Kemudian siapa lagi? Al-mutakabbir, orang yang sombong. Al-fakhur, orang yang bangga diri. Itu adalah orang yang sudah terjerat di dalam kejahatan hawa nafsunya. Yang semestinya dia mengalahkannya, tapi dia justru dikalahkan oleh hawa nafsunya sendiri. Nah, dari sini orang jaya itu adalah orang yang telah mampu menata, mengelola, mencerdaskan, mendewasakan hawa nafsunya, sehingga hawa nafsunya bisa berkolaborasi dengan fitrah atau nuraninya dan dengan akal fikiran. Nah, inilah tujuan akhir dari pembenahan dan pengelolaan hawa nafsu. Wallahu a'lam.